Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran IPS kelas 7. Bab 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelum memulainya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih kegiatannya. Jadi kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kondisi alam Indonesia, menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia, dan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa, ayo? Tentang hari ini akan mempelajari tentang kondisi alam Indonesia, perubahan akibat Indonesia. Ya, perubahan akibat interaksi antar ruang. Kondisi alam di Indonesia terbagi menjadi dua keadaan, yaitu keadaan fisik wilayah dan keadaan flora dan fauna. Ya. Nah, yang pertama kita membahas mengenai keadaan fisik wilayah. Kondisi geologi Indonesia. Ustazah minta Akila membacakan. Ayo, Akila. Dari bumi. Dari bumi. Sampai tsunami. Oke. Ya. Bumi terdiri atas kempengan yang bergerak terhadap satu dan yang lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indonesia, Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng tersebut saling bertubruk dan membentuk rangkaian pegunungan yang sebagiannya menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Hal inilah juga yang mengakibatkan Indonesia mengalami bencana gempa bumi, gunung meletus, gempa, bahkan tsunami. Ya, jadi bumi itu terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan yang lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng tersebut saling bertabrakan dan membentuk rangkaian pegunungan yang sebagiannya menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Hal inilah juga yang mengakibatkan Indonesia mengalami bencana gempa bumi, gunung meletus, gempa, bahkan tsunami. Nah, dulu di Indonesia pernah terjadi gempa bumi sekalian tsunami. Itu di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Itu pernah difilmkan. Ada yang tahu itu di mana? Di bagian Sumatera paling atas. Ayo. Jadi itu pernah terjadi di Aceh pada tahun 2006. Nah, pada waktu itu gempa buminya terjadi di daerah pantai kayak gitu, sehingga mengakibatkan tsunami. Selanjutnya, bentuk muka bumi. Ustazah minta Gina bacakan. Selanjutnya, bentuk
bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau. Jumlah keseluruhan mencapai 13.666 buah. Dan Indonesia terdapat banyaknya keragaman bentuk bumi. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran bentuk muka bumi tersebut dapat dilihat pada peta fisiografis Indonesia. Nah, jadi bentuk muka bumi itu Indonesia sendiri terdiri atas belasan ribu pulau. Jumlah keseluruhannya mencapai 13.466 buah pulau. Di Indonesia terdapat banyaknya keragaman bentuk bumi. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran bentuk muka bumi tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia. Nah, saya minta Rama tolong bacakan. Halo Rama. Saya minta bacakan yang ini. Apa saja? Saya minta tolong bacakan yang kondisi iklim Indonesia ini. Kondisi iklim Indonesia. Ya. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode berubah adalah 6 bulan. Ya. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Iklim tropis terjadinya karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk dijadikan hujan. Untuk terjadinya hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Ya, terima kasih Rama. Jadi kondisi iklim Indonesia itu ada 3, yaitu iklim musim, iklim apa lagi? Tropis. Ya, apa lagi? Sama iklim laut. Ya, sama iklim laut. Nah, iklim musim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Jadi dia berubah sesuai dengan periode waktunya. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim tropis terjadinya karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Selanjutnya adalah iklim laut. Terjadinya karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan flora dan fauna di Indonesia. Apa itu flora? Ada yang tahu? Flora itu tumbuhan, fauna itu apa? Kebalik kah? Ya, betul. Flora itu tumbuhan. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Ya, bagus. Selanjutnya kita penjelasan. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2, yaitu apa ini? Indo-Malayan dan Australia. Ya, betul. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Kelompok Indonesia Australia meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Ya. Timur. Setelah itu persebaran fauna. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu apa?
fauna Indonesia bagian barat, Ya, fauna Indonesia bagian timur, fauna Indonesia bagian tengah atau tepi peralihan. ya. Jadi dibedakan menjadi 3 corak, yaitu fauna Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Nah, mereka ini dibedakan dengan garis. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Dan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Nah, ini ada apa ini? Ada gambar, ada peta. Ya, ini pulau apa? Pulau? Sumatera, Ya, ini pulau Sumatera, Kalimantan, Kalimantan, Nah, ini pulau. Jawa. Nah, di Jawa. Sumatera ada apa? Nih, Di Jawa tuh ada harimau, gajah. Apa tuh namanya tuh? Orang utan sama badak tuh. ini gajah. Ya, ada badak juga. Nah, yang hewan-hewan Iya, tadi badak namanya Jawa. apa? Kalau Kalimantan gajah, orang utan, harimau, Ya, yang hewan-hewan ini dinamakan apa? Fauna atau flora? flora. fauna. Hewan. Fauna. Ya salah. Nah, jadi dalam satu garis baris ini dipisahkan, ia memisahkan antara Pulau Sulawesi sama pulau yang 3 ini. Paham yang Ada garis merah? Jawa, ada Barak punah. Nah, jadi yang merah ini namakan garis velas. Nah, Kan yang balance ya. ini. Yang ini garis apa? Garis Weber. Di sini. Kenapa dibilang garis Weber saja? Nah, ada nanti penjelasannya. Tunggu videonya lah. Nanti ini adalah Pulau Sulawesi, di ini tengah-tengah ya. Yang di sini, yang di bagian ujungnya. Nah, yang di bagian Sulawesi ini apa aja hewannya? Babi. Itu Ya, apalagi ini? itu kambing. Sama Ini komodo. namanya Anoa. Yang ini namanya komodo. Nah, yang di bagian ini apa? Itu burung kemari. Burung kasuari. Yang ini burung Cendrawasih. ya. Nah, yang di bagian ini namanya tipe Tipe Asia. Asiatis. Iya. Yang di tengah tipe apa? Tipe peralihan. Ya. Atau juga disebut dengan Asiatis Australis karena dia di tengah-tengah antara Asiatis dan Australis. Yang sini tipe apa? Tipe Australis. Ya, tipe Australis. Susah bener. Oke, next. Nah, ini sama tadi persebaran hewan Indonesia. Oke. Perhatikan videonya ya. Letak geologis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geologinya. Oke, sudah putar ya. Ada kanguru. Badak jauh. Ada geologinya. Lalu yang di tengah ini apa Mimi? Nah, kalau yang di tengah ini adalah daerah antara Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Sini kita ulang lagi ya. Ada kelihatan videonya? Ada kelihatan? Ini kelihatan lah. Belum. Masih yang gambar-gambar orang hutan. Tunggulah.
Kelihatan lah ini. Belum. Masih. Tunggu dulu lah. Kelihatan lah. Letak geologis adalah Sudah. Oke. Kelihatan. letak suatu wilayah melihat keadaan geologinya. Lalu yang di tengah ini apa, Mimi? Nah, kalau yang di tengah ini adalah daerah antara Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Untuk setiap daerah terdapat perbedaan jenis fauna loh. Fauna di bagian barat disebut sebagai tipe fauna asiatis. Fauna di bagian tengah disebut sebagai tipe peralihan asiatis australis. Dan fauna di bagian timur disebut sebagai tipe fauna australis. Asiatis di barat, australis di timur, dan di tengah ada peralihan antara asiatis dan australis. Tunggu. Sebelumnya, Wallace dan Weber itu apa? Oh iya, garis Wallace ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Nah, jadi kamu tanyakan tadi, garis Wallace itu ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Orang luar kata Jah. Ya, apa? Ini orang luar kata Jah. Iya, orang luar negeri, bukan orang Indonesia. Seorang peneliti asal Inggris Nah, dia adalah seorang peneliti asal Inggris yang pada abad ke-19 mengunjungi Hindia Timur. yang pada abad ke-19 mengunjungi Hindia Timur. Ia menyadari perbedaan mencolok antara fauna di Pulau Bali dan fauna di Pulau Lombok. Antara fauna di Pulau Bali dan Lombok. Wah, pasti garis Weber juga ditemukan oleh orang yang bernama Weber. Benar, garis Weber yang membentang dari bagian timur Pulau Sulawesi hingga ke Kepulauan Tanimbar di bagian selatan Indonesia diprakarsai oleh ilmuwan Jerman Belanda bernama Max Carl. Orang Belanda. Fauna asiatis memiliki kemiripan dengan negara-negara yang terletak di benua Asia. Di sini ditemukan beberapa hewan bertipe asiatis yang hanya dapat ditemui di Indonesia. Contohnya adalah orangutan. Habitat fauna asiatis berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-ciri fauna asiatis adalah sebagai berikut. 1. Hewan tidak memiliki kantung. 2. Ditemukan banyak jenis kera. 3. Mamalia dengan tubuh cukup besar. 4. Ditemukan berbagai jenis reptil. 5. Sedikit jenis burung berwarna cerah, berbadan kecil, dan bersuara merdu. 6. Banyak jenis ikan tawar. Nah, inilah contoh-contoh fauna asiatis di Indonesia. Fauna peralihan merupakan fauna endemik. Banyak jenis ikan tawar. Contoh fauna asiatis di Indonesia. Nah, ini contoh faunanya. Tadi banteng ada di Jawa dan Kalimantan. Yang gajah ada di mana? Sumatera. Ya, harimau di bagian Jawa dan Sumatera. beruang. Sumatera dan Kalimantan. Kalau yang di Sumatera dan Jawa apa aja ini? Sumatera dan Jawa. Itu ada badak. Salah satu. Badak itu ada. Nah, kera ini kebanyakan juga di mana? Sumatera dan Kalimantan. Ya. Kemudian ada tapir di Sumatera dan Kalimantan. Apa itu tapir? Fauna peralihan Tapir itu hewan yang seperti ini. Nah, jadi dia itu kayak hewan yang sejenis musang gitu. Atau berang-berang. Nah, gitu. Tapir. Itu pemakan semut. Iya, oke. merupakan fauna endemik Indonesia, yaitu hewan asli Indonesia. Habitatnya berada di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Di sini, hewannya hanya terpusat dalam satu wilayah dan tidak tersebar di bagian lain. Ciri-cirinya adalah memiliki ciri fisik campuran antara tipe asiatis dan australis. Jadi, fauna peralihan tadi yang di mana letaknya? Di tengah, ya kan?
Nah, jadi fauna peralihan merupakan fauna endemik Indonesia atau hewan asli Indonesia. Habitatnya itu di Pulau Sulawesi, ada di Maluku, dan Nusa Tenggara. Hanya terpusat dalam satu wilayah dan tidak tersebar di bagian lain. Ciri-cirinya memiliki ciri fisik campuran antara tipe Asiatis dan Australis. Bersifat endemis, hanya terdapat di satu wilayah saja. Dan banyak yang terancam punah dan sangat langka. Bersifat endemis, yaitu hanya terdapat di satu wilayah saja, dan 3, banyak yang terancam punah dan sangat langka. Berikut adalah contoh-contoh faunanya. Untuk fauna Australia, berikut adalah contoh-contoh faunanya. Nah, ini contoh fauna di bagian peralihan. Ini apa ya nih? Babi rusa. Ya, ini Itu komodo. ya ada ya itu namanya Pulau Komodo. Berarti di sana ada Hanya di Pulau Komodo. ya banyak komodo di sana. Ini ada Monyet hitam. Sulawesi. Kemudian ada ular. Wah, ada di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Untuk fauna Australis, mirip dengan fauna yang dapat ditemukan di benua Australia. Mereka dapat ditemukan di Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri-ciri mereka di antara lain. Nah, jadi yang fauna Australis ini mirip dengan fauna yang terdapat di benua Australia. Tahu nggak benua Australia di mana? Pernah ketemu. Tahu nggak? Jadi dia di bagian bawahnya Indonesia. Habitatnya itu Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri-cirinya ada mamalia bertubuh relatif kecil, kemudian banyak jenis burung dengan warna cerah dan corak beragam, tidak ditemukan kerak di hutannya, banyak hewan berkantung, sedikit jenis ikan air tawar, dan banyak hewan bertanduk. 1. Mamalia bertubuh relatif kecil. 2. Banyak jenis burung dengan warna cerah dan corak beragam. 3. Tidak ditemukan kera di hutannya. 4. Banyak hewan berkantung. 5. Sedikit jenis ikan air tawar. 6. Banyak hewan bertanduk. Dan ini contoh-contoh faunanya. Nah, ini contoh faunanya. Nah, ini ada namanya kanguru pohon. Adanya di Papua dan Maluku. Kemudian ada burung kakatua, ada manda gendang, dan burung cendrawasih. Itu di hutan Papua. Burung cendrawasih jarang terlihat saja di Papua. Kenapa? Jarang ditemui aja. Iya. Burung cendrawasih Juga. atau di hutan-hutan gitu nah. Ya, dia lumayan langka dan adanya kayak sekitaran Papua. Kalau di Kalimantan ada. Nah, lanjut. Fauna yang tersebar di Indonesia. Iya kan, sayangnya udah banyak sekali jenis hewan yang populasinya sudah amat kritis. Nah, jadi kayak cendrawasih Jarama tadi, itu kan kayak jarang ditemukan. Berarti dia populasinya sudah amat kritis, sudah hampir punah. Hal ini disebabkan oleh kegiatan perburuan liar yang sangat mengganggu kehidupan alam. Contohnya apa? Kegiatan pemburuan liar. Itu contohnya tuh kayak badak berjualan satu, badak Jawa. Kadang culanya yang diambil. Habis itu apa lagi? Kayak harimau Sumatera. Iya, betul. Gajah apa yang diambil biasanya? Gading. Ya. Bahkan beberapa satwa sudah punah, seperti tikus gua dari Flores. Nah, jadi ini hewannya sudah punah, yaitu namanya tikus gua dari Flores. Gimana itu hidung panjang dari Flores? Nah, tikus hidung panjang dari Flores. Pernah nggak melihat tikus hidung panjang? Ada. Itu adanya di mana? Dari Flores. Berarti daerah mana? Daerah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Barat atau Timur itu? Ya, mungkin daerah sana. NTT. Ya, Timur.
harimau Jawa, serta harimau Jawa. Nah, ada Harimau Bali, iya tuh harimau Bali. Bali. Sedih sekali bukan? Kok badak ada ya? Teman-teman, kita cintai dan jaga alam Indonesia. Nah, jadi kita itu harus menjaga yang ada di lingkungan kita, fauna dan floranya apa aja, hewan-hewannya, tumbuhannya. Termasuk fauna di dalamnya juga. Ustazah minta Maulida tolong dibacakan. Maulida. Apa yang dibaca saja? Maulida fotonya. Nggak ada. Tunggulah sudah. Ada. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan adalah sebagai berikut. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, berkembangnya sarana dan prasarana, adanya perubahan sosial dan budaya, berubahnya komposisi penduduk. Jadi, perubahan akibat interaksi antar ruang ini, berbagai perubahan akibat interaksi keruangan adalah sebagai berikut. Ini adalah berbagainya ya, macam-macamnya. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Artinya pertumbuhan dan pembangunan semakin bertambah. Kemudian perubahan penggunaan lahan. Contohnya awalnya itu adalah lahan pertanian. Sekarang sudah dirubah menjadi lahan pembangunan, lahan pemukiman. Nah, berarti kan itu lahannya sudah berubah. Yang awalnya fungsinya sebagai lahan tanam menjadi lahan pembangunan. Kemudian perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, itu mata pencahariannya pun juga berubah. Awalnya kan tadi lahan pertanian diubah jadi lahan industri misalnya. Batu bara. Ya, yang awalnya dia mata pencahariannya bertani, sekarang dia menjadi buruh. Berarti kan orientasi mata pencahariannya berubah. Kemudian berkembangnya sarana dan prasarana. Adanya perubahan sosial dan budaya, dan berubahnya komposisi penduduk. Selanjutnya, pengayaan. Nah, jelaskan kondisi iklim di Indonesia. Tadi sudah paham apa itu iklim? Tadi ada berapa iklim? Tahu. Ada berapa tadi iklimnya? Ada 3 kah? Ya, apa aja? Iklim apa nama yang cuaca tuh namanya tuh. Iklim cuaca, lepas itu. Kata. Saya lupa jual saja. Ini ada iklim musim. Iya musim. Aduh. Iklim tropis. Iklim laut. Nah, jadi itu nanti dikerjakan. Nah, jelaskan tadi kondisi yang 3 iklim tadi. Kemudian yang nomor 2-nya, jelaskan persebaran fauna di Indonesia. Tugas kita ya? Iya, ini tugas. Jelaskan persebaran fauna di Indonesia bagian barat. Kemudian jelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Tadi, nih perubahannya kan. Nah, jelaskan apa aja perubahannya ini. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Rama? Ke samping tadi, apa tadi yang jelaskan bentuk perubahan akibat interaksi aturan? Batasnya berapa saja? Apanya? Saya bisa berapa saja?
Oh, yang ini Kak. Yang nomor 3 tuh bebas 2, boleh 3 1. Yang nomor 3 minimal 3. Oke. Yang ini kan 3 tadi. Yang ini jelaskan persebaran fauna Indonesia bagian barat minimal 3 juga. Ada yang tanyakan lagi? Ina? Persebaran fauna. Jelaskan persebaran fauna Indonesia bagian barat. Ya. Yang mana itu tadi Tajah? Persebaran fauna di bagian barat. Yang hewan-hewan yang ada di bagian barat. Yang ulang Tajah. Ketakutan salah. Iya. Bagian barat ya, tunggu. Nah, Yang mana? Yang barat itu yang mana? ini. Oke. Apa aja faunanya? Ada banyak. Ada harimau, orangutan, badak, gajah. Ya, ini ada banyak. Nah, apalagi yang ditanyakan? Jelas kondisi iklim. Oh, itu Kila, yang saja. ditanyakan? Dah. Kila, Iklim musim. ada yang ditanyakan? Nggak ada kayaknya. Gina, ada yang tanyakan? Nggak ada Ustazah. Udah paham semua? Udah. Oh, Gudang. oh ini soal. Oh berarti catat. Maulida, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada. Ya. Sekarang Ustazah nanya ya. Tadi kondisi iklimnya ada 3. Apa aja? Laut, Iklim tropis, iklim laut, iklim iklim laut, cuaca. iklim Cuaca. laut, Iklim tropis, iklim cuaca, iklim laut. Wah. Bisa membenarkan? Maulida apa? Ada 3 iklim tadi. Iklim cuaca, iklim tropis, iklim laut. Iklim itu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iya, betul. Nah, tadi persebaran faunanya ada 3 bagian. Bagian apa aja? Barat, tengah, sama utara. Lain. Namanya bagian apa aja tadi? Barat, tengah, timur. Ya, barat, tengah, timur. Yang tengah itu disebut dengan peralihan. Peralihan. Oke. Yang Bagian nomor 3, bentuk perubahan akibat interaksi antar Yang warna. tadi sudah. Ya, yang Tes tadi. saja. Ya, Tadi yang panjang. yang tanyakan? Ayam goreng. Tidak ada. Sudah cukup? Ini Oke. Nanti dikerjakan ya. Tulis dulu soalnya, tulis dulu. iya. Langsung itu jawabannya boleh nggak saja? Tulis aja dulu di kertas, nanti dikirimkan ke WA Ustazah. Oh, kirain langsung soal itu jawabannya. Ada, tulis dulu di buku. Cari. Udah tulis soalnya? Gina? Soalnya? Gila, Maulida. Ngomong. Boh, makan tadi aja kayu. Ustazah, Ya, kirim di WA siapa kalau udah selesai? apanya? Nanti aja kita Kalau sudah mengerjakan, kirim di mana? Di WA Ustazah, nanti Ustazah kirimkan nomor WA-nya. Kerjakan aja dulu.
Maulida sudah tulis soalnya. Sudah Ustazah. Ya. Nomor 1. Teman-temannya dulu menulis Terus soalnya. Indonesia bagian barat. Usahakan fauna Indonesia bagian barat. Gina sudah menulis soalnya. Terus saja. Iklim tropis, iklim laut, oh. Ya, Iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. ya. Nah, ada nomor 2. Terus saja. Tulis soalnya dulu, nanti ngajakannya setelah selesai. Setelah Zoom-nya selesai. Rumahan nggak tuh? Itu. Oke. Pertama. Nah, orang harimau, gajah, badak, apa lagi? Tadi nomor 3. Hai. Antarwak. Udah selesai. Oke. Sudah semua? Sisa nama sebelum dijawab 1 sama 2 sudah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita semua berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, apabila banyak kesalahan dan kekhilafan dari Ustazah mohon maaf dan terima kasih karena sudah bergabung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.